You ever shoot a man? Oh, you hit that man. Yeah, I wasn't even half a mile. Kisah diawali dengan Lula, seorang gadis muda yang sedang berada sendirian di sebuah tempat terpencil. Saat itu, ia melihat sebuah motor melaju kencang ke arahnya. Sang pengendara, tanpa mengurangi kecepatan sedikit pun, hampir saja menabraknya sebelum terus melaju. Tak lama kemudian, pria misterius itu tiba di sebuah gereja di mana warga desa tengah bersiap memindahkan peti mati seseorang yang baru saja meninggal pagi itu. Dengan wajah tertutup, ia memerintahkan agar peti dibuka, mengambil jas milik si almarhum, lalu pergi begitu saja. Senjata yang ia bawa membuat warga desa ketakutan dan tak ada satupun yang berani melawan. Sementara itu, Lula dan kakaknya yang bernama Jack terlihat ragu untuk masuk ke rumah nenek mereka yang baru saja meninggal. Daddy? Dari jendela, mereka melihat jasad nenek yang dipenuhi bisul, tanda penyakit menular yang mematikan. Hey, don't look. I'm gonna be okay. Tak ingin ambil resiko, keduanya memilih untuk menjauh. Saat itulah Caleb, sahabat lama keluarga mereka, kemudian datang. Caleb mencoba menenangkan, lalu masuk ke rumah dengan hati-hati tanpa menyentuh jasad, mengucapkan doa singkat sebelum akhirnya membakar rumah itu agar penyakit itu tidak menyebar. Shelter thee, yea, I will help thee. Ia menyarankan Jack dan Lula untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Percaya pada nasihatnya, mereka pun mengemasi barang seadanya dan pergi meninggalkan rumah masa kecil mereka. Di kota, pria bertopeng tadi kembali beraksi, kali ini dengan mencoba merampok sebuah bank. Namun saat membuka berangkas, ia mendapati bahwa isinya sudah lebih dulu dikuras orang lain. Di sisi lain, Caleb menyarankan sebuah akta tanah kepada Jack. Tanah itu sebenarnya hadiah dari ayahnya yang baru bisa diterima saat Jack beranjak dewasa. Sayangnya, momen itu bertepatan dengan ulang tahun Jack sekaligus hari kematian neneknya, membuat suasana jadi penuh duka. Caleb lalu menawarkan untuk mengantar mereka ke rumah sang bibi. Perjalanan panjang mereka dimulai malam itu juga. Dengan menunggang kuda, mereka akhirnya tiba di sebuah sungai yang harus diseberangi menggunakan rakit. Namun, pemilik rakit meminta bayaran. Saat mereka bersiap, tiba-tiba pria bertopeng itu muncul lagi, kali ini bersama gengnya yang semuanya menunggang kuda. Mereka jelas berniat untuk merebut rakit itu. Caleb dengan tegas memperingatkan bahwa ia dan kedua anak itu tiba lebih dulu sehingga rombongan lain harus menunggu giliran. Ucapan itu rupanya menyinggung sosok bertopeng. Dengan gerakan perlahan namun penuh emosi, ia melepas topengnya. Semua orang terkejut karena wajah yang muncul bukanlah pria seperti dugaan banyak orang, melainkan seorang wanita bernama Bill, pemimpin geng outlaw yang sangat ditakuti. Reputasinya sebagai pemimpin kejam membuat setiap anak buahnya tunduk. Mereka bukan hanya loyal, tapi juga patuh karena takut kehilangan nyawa jika berani melawan. Bill yang keras kepala langsung menunjukkan minat pada Lula, memuji kecantikannya. I believe this is the first time over store. Jack yang melihat itu langsung berdiri melindungi adiknya. Situasi pun kemudian menjadi tegang. Caleb mencoba menenangkan keadaan dengan menyebut bahwa dia tahu siapa Bill sebenarnya, berharap bisa meredakan konflik. I know who you are. Who am I? Cutthroat Bill. They got a price on me? I don't know about. Tapi justru sebaliknya, perdebatan mereka semakin panas hingga pistol terangkat. Bill sempat pura-pura menurunkan senjatanya, seolah ingin mengakhiri pertikaian. Namun saat suasana tampak tenang, tiba-tiba tali rakit putus.
Caleb kaget, pistolnya meletus dan pelurunya mengenai telinga Bill. Tindakan itu dianggap penghinaan besar. Dengan marah, Bill langsung membunuh Caleb di tempat. Setelah itu, Bill dan gengnya melakukan perampokan terang-terangan di sebuah toko. Mereka tak peduli pada pelanggan yang masih ada di dalam. Lula yang kini menjadi tawanan mengalami sakit kepala hebat. Putra pemilik toko mendekatinya, memperingatkan tentang bahaya geng itu. Saat suasana ricuh, pemilik toko mengambil senapan dan berhasil menembak salah satu anak buah Bill. Namun, Bill langsung membalas dengan kejam, membunuh pemilik toko tanpa ragu. Di tempat lain, Jack siuman dengan kepala terluka parah. Ia mendapati Caleb sudah tewas, sementara dirinya masih hidup. Terpukul oleh kenyataan itu, Jack bertekad untuk menyelamatkan adiknya. Ia berlari sekuat tenaga hingga sampai ke sebuah desa di mana warga sedang berusaha menggantung salah satu anggota geng Bill. Jack mengenali pria itu dan mencoba mendekat untuk bertanya tentang Lula. Namun, kerumunan yang marah lebih ingin mengeksekusinya. Saat Jack memohon agar mereka menunda eksekusi demi mendapatkan informasi tentang adiknya, ia malah dipukul dan dianggap bagian dari kelompok penjahat. Di hutan, Lula mencoba berbincang dengan Bill, menanyakan alasan dibalik semua kekejaman itu. Namun, Bill hanya mengejeknya. Ia mengatakan bahwa Jack, meski dikenal religius, tak akan pernah berani datang untuk menyelamatkan adiknya. Nah, Billy. Keesokan paginya, Jack terbangun di sebuah lubang dangkal bersama anggota geng Bill yang ditangkap warga. Seorang penggali kubur bernama Hollow mengira mereka sudah mati dan berniat menguburnya. Saat sadar, Jack buru-buru bertanya di mana kantor serif. Hollow menjelaskan bahwa desa itu tak punya serif, hanya ada seorang pria bernama John yang bisa membantu asalkan Jack punya cukup uang untuk membayarnya. Sementara itu, John dipanggil ke hadapan wali kota yang menuntut sejumlah bayaran. Sang wali kota dengan nada merendahkan mengejeknya, membuatnya kecil, bahkan melemparkan uang receh $1 sebagai tips sambil menyuruhnya berdandan layaknya badut istana. We're done. You don't appear to have, Doug. I pay the man, Bailey. Ejekan semakin menjadi-jadi, membuat John murka. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak akan menerima penghinaan seperti itu. Ia hanya menginginkan uangnya dan berniat pergi. Namun, sang wali kota menafsirkan sikap itu sebagai ancaman hingga terjadilah perkelahian. Dalam kenyataannya, John berhasil memberi pelajaran keras pada wali kota, menghajarnya di depan banyak orang. Setelah merebut uangnya, John pergi meninggalkan tempat itu, membuat semua orang terkejut. Namun, anak buah wali kota segera mengambil senjata untuk mengejarnya. Hollow yang menunggu di luar taverna memberi perlindungan untuk pelarian mereka. Saat menjauh dengan kereta, John menanyakan pada Hollow tentang anak muda yang ikut bersama mereka. Hollow menjelaskan bahwa pemuda itu punya tawaran menarik. John mendengarkan sambil menyiapkan senapannya untuk menghadapi orang-orang suruhan wali kota. Begitu mereka melihat keahlian John menggunakan senjata, para pengejar itu ragu dan akhirnya mundur meski satu orang dari mereka sempat tumbang. Setelah itu, barulah John mendengar penjelasan Jack. Jack mengatakan bahwa adiknya telah diculik oleh Bill, seorang kriminal buronan dengan hadiah $10.000 di kepalanya. Namun Jack tidak tertarik dengan uang tersebut karena ia sudah mewarisi harta dari neneknya. Ia justru menawarkan harta warisan itu sebagai bayaran awal demi bantuan John. Hollow menimpali dengan sinis bahwa kemungkinan besar adik Jack sudah mati dibuang di parit
sebuah gambaran yang mengguncang hati Jack, seorang pria yang beriman. Meski begitu, John dan Hollow tetap berangkat, sementara Jack yang pantang menyerah memutuskan untuk mengikuti mereka, menunggang kuda milik salah satu pria yang dihabisi John. Di sisi lain, Bill menjaga Lula agar tidak disentuh anak buahnya. Mereka heran mengapa pemimpin mereka begitu terobsesi melindungi gadis itu hingga mulai meragukan kepemimpinannya. Malam harinya, John sempat berencana menipu Jack dengan mengambil uangnya dan meninggalkannya di hutan. Namun, Hollow memperingatkannya bahwa ada hadiah besar untuk kepala Bill yang bahkan tak tahu dirinya sedang diburu. Hollow memuji John yang berhasil meyakinkan Jack sekaligus membentuk tim baru. Di desa, sang wali kota yang masih ingin menyingkirkan John menyewa kelompok tentara bayaran dengan bayaran yang sangat tinggi. Ia membuat tawaran besar pada Simon, pemimpin para tentara bayaran itu, dengan janji hidup nyaman dan jabatan sheriff jika berhasil. 100 now. Was it $20? What is that? Come on, Bailey. Sementara itu, di perkemahan Bill, terlihat bahwa ia mulai memperlakukan Lula layaknya anak sendiri, seolah ingin membentuknya menjadi putri sekaligus pewaris. Namun pada malam harinya, ketika Bill tidur, salah satu anak buahnya mencoba memperkaos Lula. Terdengar suara gaduh yang membangunkan Bill, dan begitu ia melihat pria itu dengan celana terlepas, Bill tanpa ragu menusukkan pisau ke tubuhnya hingga tewas seketika. Nothing, Billy. Oh, fuck! Come on, Billy! Let him go! Let him go! Setelah itu, ia kembali berbaring di samping Lula seolah tak terjadi apa-apa. John dan kelompoknya melanjutkan perjalanan melalui pegunungan, menukar kereta dengan kuda, pilihan yang lebih lambat namun lebih aman dari incaran musuh. $70 is too much to pay for those horses. Setibanya di sebuah desa, Jack mencari sepupunya, namun salah masuk ke sebuah rumah bordil. Di sana ia bertemu dengan Hector yang memperkenalkannya pada seorang gadis perawan bernama Sui. You get kicked by a horse. Hector menawarkan gadis itu dengan harga tertentu, namun Jack yang taat agama melihat kemurnian di mata Sui dan ingin menyelamatkannya dari tempat busuk itu. Hal ini memicu pertentangan dengan Hector, pria brutal yang sudah dikenal pernah membunuh. Jack tetap percaya bahwa Tuhan akan menuntunnya dan akhirnya ia berhasil membawa Sui kabur, membawanya ke titik pertemuan dengan John. Namun kehadiran Sui tidak disambut hangat oleh John yang hanya ingin kabar tentang Bill, bukan tambahan mulut untuk diberi makan. Di saat itu, Sui yang mendengar percakapan mereka mengatakan bahwa ia tahu lokasi salah satu anak buah Bill. Dengan informasi itu, kelompok segera bertindak. Malam itu juga, mereka berhasil menangkap salah satu pria gemuk dari geng Bill dalam keadaan lengah. John mendekatinya dengan tenang dan hanya menanyakan dua hal, di mana Bill dan apa rencananya terhadap Lula. Tell us where Bill's going, and we're done. Oh, they hate it. Here we go again. No, please, no. Sementara itu, Lula memanfaatkan kelengahan geng Bill untuk kabur, namun ia justru tertangkap oleh Simon, yaitu pemimpin tentara bayaran. Simon heran melihat seorang gadis cantik sendirian di hutan. Ia dan kelompoknya juga menyebut bahwa mereka sedang mencari pria bernama John. Namun sebelum Lula mendapatkan lebih banyak jawaban, Bill tiba-tiba muncul, merebut kembali Lula dan langsung membunuh Simon tanpa ragu. Situasi semakin sulit bagi Jack. John mengetahui bahwa nilai hadiah Bill sebenarnya lebih dari $50.000 jika ditangkap hidup-hidup.
Ia pun mengancam akan membatalkan perjanjian. Putus asa, Jack menawarkan tanah warisan keluarganya yang sangat luas, yaitu sekitar 700 hektar, hanya meminta sebagian kecil saja untuk dirinya dan Lula. Dengan informasi dari anak buah Bill yang ditangkap, kelompok itu akhirnya menemukan persembunyian Bill. Pertemuan John dan Bill berlangsung penuh ketegangan. Keduanya menyembunyikan niat sebenarnya. Di saat yang sama, Jack akhirnya bisa bertemu kembali dengan Lula, sementara Hollow bersiap membantunya menyelamatkan gadis itu. Namun rencana mereka buyar ketika Slim, yaitu saudara Simon, keliru mengira mereka sebagai musuh. Setelah mereka menjelaskan, Slim justru bergabung dengan mereka sebagai sekutu baru, menambah kekuatan hingga sebanding dengan kelompok Bill. Good man. All right. Keesokan paginya, mereka menemukan sebuah gereja yang telah dibakar oleh Bill. Seorang pendeta yang terbakar parah masih hidup dan menunjukkan arah yang ditempuh Bill sambil mengisahkan masa lalunya. Saat kecil, Bill pernah menyaksikan ayahnya sendiri menghabisi ibunya dan mencoba menggorok lehernya. Ia selamat, namun sejak saat itu jiwanya berubah gelap, meninggalkan jejak kehancuran dimanapun ia pergi. Billy. We're almost off the map. Di kaki gunung, Hollow kehilangan jejak Bill sehingga mereka masuk ke dalam hutan. Malam tiba, mereka menyalakan api unggun. No, you should take this back. Come on now. Keesokan paginya, Hollow kembali dengan kabar baik, di mana ia menemukan sebuah kabin dengan asap mengepul dari cerobongnya. Slim yang dikuasai amarah ingin membalas dendam, tidak sabar dan menyerang salah satu anak buah Bill di luar kabin. Aksi ceroboh itu membuat misi mereka kacau, memaksa semua orang bertarung habis-habisan. I'm sorry, wait. Bill menunggu saat tepat untuk menyerang, sementara anak buahnya satu persatu tumbang. John dan kelompoknya berjuang keras, berhasil menekan lawan, namun Bill melarikan diri lewat pintu belakang sambil menyeret Lula. Ghost, yaitu tangan kanan Bill, berhasil mendekati Sui, tapi Sui melawan balik dan berhasil menghabisinya dengan cara mencekik. Di saat lain, John terpisah dari kelompoknya dalam pengejaran Bill. Bill menggunakan Lula untuk memancing Jack, menyiksa kakaknya di depan mata sang adik. Saat hendak membunuh Jack, Lula nekat menyerang Bill namun usahanya gagal. Bill hanya tertawa sinis, lalu memaksa Lula untuk berlutut dengan sebilah belati menempel di lehernya. Ia menyuruh Lula mengucapkan selamat tinggal pada saudaranya. Pada saat paling kritis, John muncul dan menembak Bill tepat waktu menyelamatkan keduanya. Namun Jack terluka parah. Di detik terakhir hidupnya, Lula hanya sempat berpamitan, memberikan kalung yang pernah hilang saat Bill menculiknya, dan mengenang Caleb yang dulu terbunuh di hutan. Sementara itu, Hollow yang terluka parah kemudian meregang nyawa. Ia menyesali bahwa ia tidak bisa menikmati tanah yang dulu ia impikan sebagai tempat pensiun, meski ia tidak menyesal telah membantu Jack. Tak lama, John menemukan Lula yang kini sendirian. Bersama, mereka membawa kepala Bill kepada sheriff untuk menagih hadiah $10.000. Ternyata, poster buronan yang ditemukan John sudah kadaluarsa, sehingga jumlah yang diterima pun akhirnya berbeda. $10,000. Meski kini Lula memiliki cukup uang untuk hidup nyaman selamanya, ia sadar tak ada harta yang bisa mengembalikan Jack. Ia mengubur kakaknya di depan rumah yang telah dibangun kembali, lalu memilih menikah dengan John, menjalani kehidupan sederhana dan damai seperti yang pernah ia impikan bersama sang kakak. Tamat.
Pesan moral dari film The Ticket ini adalah bahwa kejahatan, keserakahan, dan dendam hanya akan berakhir pada kehancuran. Setiap tokoh yang terjebak dalam ambisi dan kebrutalan akhirnya menemui nasib tragis, sementara mereka yang berpegang pada tekad, iman, dan keberanian menemukan jalan untuk bertahan. Kisah ini juga menegaskan pentingnya ikatan keluarga, pengorbanan, serta harapan untuk kehidupan yang lebih baik. Karena pada akhirnya, kasih sayang dan keberanianlah yang mampu mengalahkan kegelapan. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, share kemanapun kalian suka. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.